Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun pembelajaran kita daring, tapi kita tetap harus semangat ya. Semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Insya Allah semangat, Bu. Semangat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu ya. Rizky, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini pelajaran kita IPA di kelas 5. Kita masuki tema 6 ya, tentang panas dan perpindahannya. Subtema kita adalah subtema 2, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai di pelajaran, ada baiknya Ibu sampaikan dulu nih kontrak belajar. Ya, apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar itu adalah yang harus kita sepakati gitu ya dalam pelaksanaan daring. Karena berbeda pembelajaran daring atau virtual dengan yang biasa kita lakukan di sekolah ya. Tapi dengan canggihnya teknologi, pertemuan belajar tetap bisa kita laksanakan. Yang pertama, siswa hadir tepat waktu di kelas virtual. Nah, ini Ibu lihat nih semuanya sudah rapi ya. Nah, siswa berpakaian sekolah dan berpenampilan rapi. Nah, untuk hari ini, ya pertemuan pertama kita virtual, tidak apa-apa nih, hanya beberapa yang pakai baju sekolah. Kalau ada yang tidak baju sekolah, nggak apa-apa, tapi rapi. Nah, Ibu suka nih semuanya rapi ya. Nanti pertemuan selanjutnya pakai baju seragam sekolah. Yang ketiga, siswa mengirimkan bukti kehadiran melalui screenshot atau foto layar Zoom. Nah, ini nanti didampingi orang tua ya caranya. Nanti di chat Ibu kirim linknya. Jadi dipandu orang tua untuk mengisinya ya. Nah, kemudian siswa mengaktifkan kamera dan nonaktifkan mikrofon. Mikrofon dapat diaktifkan jika guru bertanya atau ketika siswa ingin bertanya. Nah, ini ya, Zoom ini salah satu platform ya pembelajaran online, khususnya melakukan pertemuan online. Jadi, walau kita tidak bisa belajar tatap muka, tetap pembelajaran bisa kita lakukan. Nah, untuk kontrak kuliah, ada yang mau ditanya? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Untuk izin jika ingin melakukan sesuatu, contohnya ke kamar mandi, itu bagaimana caranya, Bu? Kemudian untuk kami mungkin ada satu hari kami mungkin nggak datang di pertemuan selama 1 semester ini, itu bagaimana izinnya ke Ibu? Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama Tamara. Kalau nanti mau izin selama daring ini ya, itu boleh ada tuh emo di bawah tuh ya, emo raise hand itu boleh. Tapi jika Ibu lagi menjelaskan atau temannya lagi berdiskusi supaya tidak mengganggu, itu boleh di chat saja. Chat kita tuh ada tuh di bawah ya, di bawah Zoom itu ada ini ya, Ibu bagikan layar dulu. Coba diperhatikan dulu di layar masing-masing, itu ada di bawah itu chat ya, kayak bentuk messenger. Nah, di situ diketik ya, misal di sini silakan diketik Ibu permisi misalnya. Nah, gitu ya. Nanti Ibu bisa baca tuh supaya tidak mengganggu kegiatan belajar kita. Ya. Untuk kehadiran, walaupun tetap hadir semua, ya, Ibu juga butuh bukti gitu. Nanti klik ini ya, dibantu orang tua di akhir pembelajaran juga boleh untuk absensinya ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jika tidak, kita langsung pembelajarannya, kita mulai pembelajaran kita. Nah, itu tadi kontrak kuliah, kontrak belajar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah tujuan pembelajarannya. Jadi pembelajaran hari ini tuh tujuannya yang pertama dengan membuat kesimpulan. Jadi siswa itu dapat membuat kesimpulan dari bacaan siswa. Kemudian siswanya mampu meringkas teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Jadi nanti ada beberapa teks yang disajikan. Nah, anak-anak ibu bisa nih memberikan penjelasan secara ringkas dan jelas apa kesimpulan dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Jadi nanti ada beberapa kegiatan kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang cara kerja termometer. Jadi itu seru tuh, ya. Nah, yang ketiga adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, jadi ada video juga nanti kita tonton, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor. Ya, dan itu secara tepat dan itu sudah ada di buku kita ya, di buku paket. Nanti Ibu bantu mengenai format laporannya. Oke, nah ini adalah aktivitas kita ya. Ada 4 aktivitas yang akan kita lakukan pada pertemuan ini. Yang pertama, ayo berdiskusi, itu di buku paket, sudah ada datanya di halaman 10. Kemudian ayo membaca di halaman 11. Ayo menulis di halaman 12. Dan ayo mengamati di halaman 11. Oke, selesai. Semuanya siap untuk berdiskusi kegiatan pertama? Siapa yang siap? Angkat tangannya di layar. Oke, semuanya siap. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berdiskusi. Nah, ada 2 gambar di layar ya, kanan dan kiri. Ada yang tahu itu gambar apa? Silahkan untuk menjawab. Izin menjawab, Bu. Silakan Tamara. Di sebelah kanan terlihat seperti gambar jus jeruk, sedangkan di sebelah kiri terlihat seperti gambar air teh yang hangat ataupun panas. Iya, benar sekali ya. Nah, itu adalah 2 gambar. Apa ya hubungannya dengan wacana diskusi kita? Oke, nah ini ada bahan bacaan ya. Silahkan siapa yang mau membaca di paragraf pertama. Rizky, Bu. Oke, silakan Rizky. Sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Dia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Rizky. Kemampuan membaca Rizky sudah bagus ya. Nah, Rizky sudah membaca. Tamara, Rini, dan kawan-kawan yang lain ya, anak-anak ibu sudah juga menyimak. Sekarang ibu mau tanya. Pasti semuanya pernah minum teh ya, teh panas atau es jeruk. Pernah buat nggak di rumah? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, Rini, karena udah pernah, ibu mau tanya nih, apa sih bahan-bahan yang diperlukan ketika Rini mau buat teh panas atau es jeruk? Silakan Rini. Kalau untuk buat teh panas, yang pertama itu ada bahan-bahannya air panas, teh, kemudian gula. Kemudian untuk es jeruknya, Bu, yang pertama kita butuhkan itu jeruk, air, dan es batu, Bu. Oke, iya. Kalau yang lainnya ada jawaban yang ingin berkomentar? Sama nggak jawabannya atau berbeda? Silahkan. Tamara, silakan Tamara. Hampir sama, Bu, dengan ini, Bu, yang kami buat.
Oke, secara umum begitu ya. Bahan-bahannya benar sekali yang Rini sebutkan. Nah, kira-kira apa ya contoh lain minuman ya yang tersaji panas dan tersaji dingin yang kalian ketahui? Silahkan. Oke, boleh sebutkan yang kalian suka, yang panas atau dingin, silakan. Rizky, silakan Rizky. Kalau yang panas Bu, saya suka kopi. Kalau yang dingin saya suka coklates Bu. Wah, luar biasa ya, NXT suka kopi ya. Ini orang tua ya, ayah ibu di rumah ini pasti sering minum kopi kayaknya Rizky ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya, karena kafeinnya tinggi. Oke, nah ini ibu sajikan gambar. Wow, ya. Ada 8 gambar ya, makan mana yang ada kategori panas dan ada yang kategori dingin ya. Jadi ada gambar yang contoh yang panas-panas dan yang contoh yang dingin-dingin. Sekarang ibu mau tanya ini, silahkan dijawab. Mana gambar sisi kanan atau sisi kiri yang contoh panas dan contoh yang tersaji dingin? Silahkan. Saya Bu, Ya, kalau yang untuk sisi kiri itu panas, kemudian untuk yang sisi kanan itu dingin. Oke, benar sekali ya. Ini yang mana paling suka? Yang panas atau yang dingin? Yang dingin, Bu. Yang dingin. Yang mana tuh kalau digambar? Saya sukanya yang chat time, Bu. Chat time, oke. Kalau Tamara suka yang panas atau yang dingin? Saya lebih dominan suka dingin, Bu. Dingin ya. Kalau Rizky gimana? Saya juga suka dingin Bu, sama dengan teman-teman yang lain. Oke, nah Ibu mau siswa yang lain juga berkomentar ya, mana yang panas, sisi kiri atau kanan, dan mana yang lebih suka ya, yang tersaji dingin atau panas di kolom chat ya, nanti Ibu lihat. Oke, nah Ibu mau tanya, dari mana siswa kok bisa tahu ya yang kiri itu panas, tersaji panas, yang kanan itu tersaji dingin? Silakan dikomentari. Taunya dari mana? Silakan. Ayo. Indra peraba, Bu. Kalau kita rasakan yang sebelah kiri itu panas, kalau kemudian yang sebelah kanan itu kalau kita rasakan dingin gitu, Bu. Kita sentuh ya. Ya kan, ini gelas, kita sentuh gini ya, pakai indera peraba tangan ya. Oke. Apa ada lagi cara lain ya sehingga kalian tahu itu panas, itu dingin? Silakan. Izin saya, Bu. Iya, silakan Tamara. Dari penampilannya, Bu, kalau misalnya panas, dia seperti ada uapnya, sedangkan dingin itu terlihat uap dari es batunya, Bu. Oke. Berarti dari penglihatan ya, jadi mata kita lihat ya. Oke, nah, iya benar sekali, karena itu sudah tersaji di gambar ya kan, dan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau minum misalnya nih kan, pernah nggak sih dikasih air hangat gitu ya sama ibu atau ayah di rumah, pasti kita kan sentuh dulu ya, ini sampai kayak gini-gini ya, pakai jari pernah nggak? Disentuh dulu nih, ini bisa diminum apakah hangat atau panas gitu kan, supaya lidah kita nggak terbakar. Pasti pernah ngalamin itu kan, dicek dulu nih airnya. Nah, itu yang disebut dengan sentuhan ya. Jadi ibu dan semua sudah mengalami itu ya, sudah mengalami itu. Nah, itulah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sering sekali mengukur suhu suatu benda dengan penglihatan. Nah, itu yang tadi jawaban kalian. Dengan melihat gelas-gelas yang panas, itu ada uap dengan penglihatan. Kemudian dengan sentuhan ya, indera peraba, kita sentuh, oh ini suhunya panas nih, ini suhunya dingin gitu ya. Dan sehingga membuat kita berpikir bahwa, oh ini yang kiri ini suhunya panas, ini suhunya ya, suhu. Yang kanan ini suhunya dingin karena dia
dingin ya, karena dia ada esnya yang kita sentuh dingin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah menurut kalian indera peraba tangan kita itu tidak dapat atau dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Silakan, siapa yang mau berkomentar, mengemukakan pendapatnya. Jadi, apakah si Rizky, silakan Rizky. Menurut saya, Bu, dapat digunakan dengan indera peraba, Bu, karena dengan menggunakan tangan kita dapat menentukan suhu panas dan suhu dingin, Bu. Sekian, Oke. Bu. Terima kasih Rizky. Berarti Rizky setuju nih ya bahwa indera peraba tangan dapat menentukan suhu suatu benda. Oke, yang lain silakan kalau ada jawabannya yang berbeda atau sama silakan. Oke, silakan dikomentari di chat ya. Kalau ingin dikomentari, Ibu tunggu jawaban anak-anak Ibu semuanya. Nah, oke, untuk membuktikannya kita baca nih wacana selanjutnya ya. Nah, siapa yang mau bergantian membaca? Ayo membaca perbedaan suhu dan panas. Siapa yang mau coba baca? Ayo Rini yuk. Silakan Iya, Rini. Bu. Iya, silakan Rini. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Rini. Rini, selaku yang membaca, kira-kira apa ya inti paragraf ini ya Rini? Apa poin-poin penting? Atau ada yang nggak Rini ngerti kata-katanya? Silakan. Yang lainnya juga ya, kalau ada yang mau ditanya silakan di chat di kolom chat ya, yang ada di Zoom. Oke Rini, ada Iya, Bu. apa kira-kira intinya dari paragraf ini? Indera peraba itu nggak bisa menentukan berapa derajatnya suhu yang ada yang dirasakan, Bu. Oke, suhu benda ya. Iya, jadi itu poinnya. Jadi nanti anak-anak Ibu semua di buku catatannya itu ditambahkan ya intisari informasi dari bahan bacaan yang kita baca. Nah, untuk bahan ini benar yang Rini bilang bahwa indera peraba tangan salah satunya itu dia hanya memprediksi saja, tapi tidak bisa menentukan secara spesifik berapa suhu dari satu benda ya. Benar ini. Oke, selanjutnya. Nah, silahkan dibaca. Tamara dulu deh paragraf selanjutnya. Yang lainnya menyimak ya. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Tamara, hal tersebut. Iya. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Kemudian, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya pun menurun. Oke. Tamara, kira-kira apa ya intisari atau informasi penting yang Tamara dapat setelah membaca ini? Saya, Bu, dari
setelah saya baca, energi panas itu merupakan suatu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Iya, benar sekali ya, pinter Tamara. Bahwa panas itu adalah salah satu bentuk energi. Nah, itu nanti dicatat ya di buku catatannya nanti supaya pengetahuan ya kosakata anak-anak ibu bertambah. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanya ya, nanti di kolom chat silahkan supaya ibu tanggapin ya. Jadi ini contohnya itu adalah misalnya ada sebatang logam dipanaskan dengan api. Batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Nah, pernah nggak sih contohnya itu, ada yang bisa kasih contoh nggak sih di kehidupan sehari-hari kita apa ini? Contoh dari energi panas yang berpindah ke logam misalnya. Ada yang tahu contohnya? Coba ingat-ingat ketika orang ibu di dapur. Nah, coba. Kita memasak, Iya, kenapa memasak? kualinya Bu. Iya, kualinya panas ya? Iya Bu. Iya, benar sekali. Nah, nanti saya main ke dapur ya, dibantu ibunya. Nah, jadi kalau ibu di rumah tuh masak, itu kan panci ya, dari logam. Itu ketika hidup kompor, sumber panas dari gas, dari kompor, itu panci atau kuali kita yang nggak panas bisa jadi panas karena transfer dari sumber panasnya itu api. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi sehingga ketika panas suhu dari panci atau kuali itu meningkat. Nah, itu dia poinnya ya. Nah, ketika batang logam menjadi dingin, ketika kompor kita matikan, panci kita diamkan, yang menjadi panas nggak bisa kita sentuh kepanasan, lama-lama dia akan dingin baru bisa dicuci, gitu, oke? Sehingga suhunya menurun. Pintar. Semua anak ibu udah ngerti. Nah, Rini silakan dibaca paragraf terakhir. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Iya, jadi Rini apa ya intisari dari paragraf ini? Satuan suhu, Bu, itu derajat Celcius. Kemudian alat untuk mengukur suhu itu termometer. Iya, benar sekali. Kalau Rizky, apa ya satuan panas? Derajat Celcius, Bu. Satuan panas, coba tengok di paragraf terakhir. Kalorimeter, Bu. Iya, jadi kalau panas ya, yang berupa energi itu dapat diukur oleh kalorimeter, ya, dan dinyatakan satuannya kalori. Oke, kita coba lanjut biar lebih paham. Nah, udah kita baca tadi teksnya ya. Ibu mau nanya dulu nih, kali udah membaca, kemudian kita udah berdiskusi. Apa perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui setelah membaca? Silakan, siapa yang bisa memaparkan jawabannya? Ayo. Iya, silakan Tamara. Panas dapat berpindah, sedangkan suhu dapat dirasakan, Bu. Oke, panas dapat berpindah, sedangkan suhu dapat dirasakan. Oke, silakan Rini. Menurut Rini, pendapat Tamara gimana? Coba kita saling berdiskusi dulu. Atau Rizky, Rini dan siswa ibu yang lainnya boleh ya menanggapi pernyataan Tamara bahwa panas dapat berpindah, sedangkan suhu dapat dirasakan. Gimana menurut anak-anak ibu semuanya? Silahkan. Apakah setuju dengan Tamara atau ada pendapat lain? Saya setuju, Bu. Karena panas itu energi yang dapat berpindah, Bu. Sedangkan suhu itu dapat menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, Bu. Iya, oke. Nah, coba dilihat ini ya. Panas itu benar sekali adalah bentuk energi ya yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya, jadi dia bisa berpindah ya.
Kemudian kalau suhu itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda ya. Derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, yang kedua, panas itu satuannya itu ya dinyatakan dalam kalori. Jadi kalori satuan panas dan diukur dengan kalorimeter. Sedangkan suhu diukur dengan termometer ya, dengan satuannya adalah Celcius. Kemudian, nah energi yang dapat, jadi panas itu berupa energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu itu benda, suhu benda dipengaruhi oleh panas ya yang dia terima. Jadi contohnya itu ketika benda sebut logam dipanaskan, maka suhunya akan meningkat. Jadi panas mempengaruhi suhu suatu benda ya. Sebaliknya, ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya menurun ya. Ini nanti dibuat catatannya ya. Jadi lebih udah mendengar, mengamati, dari dicatat juga biar makin mantap ya pemahaman anak ibu semua. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan dicantumkan pertanyaan di kolom chat ya. Nah, untuk penguasaan materi mengenai wacana tadi yang kita baca, itu ada tugas nih di halaman 12-13. Nanti dikerjakan di buku latihan, kemudian tugas difoto dan dikumpulkan ke grup kita ya, WA grup ya, WA grup kita kelas IPA, paling lama besok jam 10 pagi. Nanti minta tolong ya sama orang tuanya, proses pendampingan, ayah ibu di rumah tolong dibantu ya siswa-siswa kita semua dalam proses mengumpulkan ya ayah ibu. Jadi tugasnya dikerjakan sendiri ya anak-anak ya, dikerjakan sendiri. Nah, nanti kalau mengalami kesulitan ketika pengumpulan tugas baru minta tolong sama ayah dan ibu di rumah. Paham? Oke, ada yang mau ditanya sejauh ini? Nah, Ibu tengok semua pertanyaan itu terjawab ya di grup. Oke, kita lanjut. Nah, ada kegiatan ayo mengamati. Nah, ini anak ibu semua, ada yang di kanan itu gambar apa ya? Yang di kanan. Ada yang tahu kanan atas gambar apa? Halo? Kanan atas? Koran, Bu. Iya, koran. Kanan bawah gambar apa? Koran juga. Koran juga, ya. Iya, bedanya yang atas ini koran cetak, ya. Koran atau surat kabar yang dicetak. Kalau yang di bawah digital, ya kan? Nah, aduh sekarang udah canggih sekali ya anak-anak ibu semua. Jadi kita tuh dari tablet semuanya tuh membaca. Jadi, tapi walaupun begitu tetap ada penikmat koran cetak. Nah, apa tugas mengamatinya? Tugasnya adalah koran, baik digital maupun cetak, adalah salah satu sumber informasi ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa didapat oleh pembaca. Salah satunya adalah iklan. Jadi di setiap surat kabar itu ada iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Ini harusnya kan kegiatan kelompok ya, tapi karena kita daring, tugasnya masing-masing. Jadi setiap siswa mencari surat kabar untuk dicari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluarga kamu di rumah. Jadi boleh koran cetak atau koran digital boleh ya. Nah, nanti cari barang yang bisa berupa barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Jadi contohnya itu adalah baterai, itu boleh. Nanti gambar-gambar yang kalian cari itu, bagian-bagian iklan itu biasanya banyak, itu sebutkan nama gambarnya, ambil gambarnya ya. Kalau mau di print boleh, kalau di koran cetakan tinggal digunting baru ditempel gitu ya. Baru nanti dibuat fungsinya apa gitu ya. Dan sumber energinya apa. Tapi kalau dari yang digital, di print dulu ya, dicetak dulu, baru ditempelkan ya. Nanti siswa mencari minimal 5 gambar, lalu dituliskan kegunaan serta sumber energinya. Gitu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanya, boleh di kolom chat kalau nggak paham nanti.
Nah, ini adalah, tahukah kamu? Ini gambar apa nih yang kanan bawah nih? Ayo, gambar apa? Iya benar, termometer ya. Termometer tadi kita udah bahas ya. Dia untuk apa? Mengukur suhu, Bu. Benar sekali, mengukur suhu. Jadi ada sejarahnya nih. Ini yang kanan atas ini adalah Galileo Galilei. Dia tahun 1592 dia menemukan ya termometer menggunakan udara dan air. Kemudian berkembang oleh Daniel Gabriel, dia membuat termometer yang berisi air raksa. Kemudian selanjutnya ada ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius. Dia menemukan termometer skala 0 sampai 100. Siapa di rumahnya punya termometer? Semua punya ya. Nah, ini adalah, oke. Kira-kira cukup nggak ya? Bentar dulu Ibu, stop dulu. Ini ada video, kira-kira cukup nggak waktunya ya? Bentar ya, Ibu buka dulu. Ini jalan terus ya, astagfirullah. Lanjut aja. Oke, nah ini ada kegiatan praktikum kita. 7 menit lagi. Oke, nah ini ada kegiatan praktikum kita ya. Nampak semua slide-nya? Nampak? Nampak, Bu. Oke. Nah, ini di halaman 15 sampai 16 ya. Nanti dikerjakan di rumah kegiatan praktikum ini, kemudian membuat termometer sederhana. Nanti kalian rekam, minta tolong sama ayah ibu di rumah atau kakak ya, atau abang direkam, kalian melakukan. Kemudian nanti kalian presentasekan ya apa yang kalian lakukan, hasilnya bagaimana, begitu. Nanti dikirim videonya ke WA grup kita ya, paling lama 5 Maret 2022. Nah, ini ada di YouTube sebagai referensi ya, sebagai referensi untuk anak ibu semua dalam melakukan praktikum ya. Oke, kita buka dulu. Ayo kita amati dulu ya. Amati. Ya. Oke, nampak semuanya? Nampak? Nampak dan dengar? Nampak dan dengar? Iya ya. Oke. Nah, coba diamati dulu ya. Nah, jadi ada botol. Botol kita isi air secukupnya. Baru ada pewarna makanan, bebas. Nah, kemudian ada pipet. Iya. Kemudian ada anduk ya. Kemudian ada termos sama plastisin ya, sama plastisin. Nah, pertama air itu kita tetesi. Airnya kita tetes warna kita tetes ke air. Ya, kemudian diaduk, ditutup, diaduk. Setelah itu kita tandai nih ukuran airnya ya di botol itu. Nah, kemudian di pipetnya juga kita tandai itu tinggi air seperti yang kalian lihat. Nah, baru dimasukkan pipetnya ke dalam tabung botol ya. Nah, kemudian tutup dengan plastisin. Nah, ditutup ya biar nggak masuk udara. Nah, kemudian udah seperti di gambar. Nanti taruh baskom atau tempat ya. Kemudian anduknya disiram. Jadi wadahnya itu panas ya. Nanti kalian tonton lebih detail. Baru botolnya itu kita masukkan ke dalam yang panas ini ya. Nah, nanti alhasil beberapa menit. Nah, lihat tuh pipetnya. Naik dia air coklatnya kan. Mulai naik beberapa menit kemudian dia naik tinggi. Nah, begitulah cara kerja termometer ya. Nah, oke. Itu nanti
Silakan, ada yang mau berkomentar apa yang sudah ditayangkan? Silakan. Mungkin Bu, Apa? itu yang Iya, silakan. naik, Ya, silakan Tamara. apa yang menyebabkan dia naik tadi saya pernah bilang. Itu kan dikasih air panas tadi kan Bu. Itu kok bisa naik itu Bu? Apa udara dari luar atau gimana Bu? Oke. Ada yang lain silakan. Jika ada yang mau nanya. Sama nggak pertanyaannya? Nah, jadi itu cara prinsip kerja termometer itu ya adalah air yang dipipet yang bisa naik ke atas itu ya karena dia mengembang. Jadi panas yang ada di luar botol itu mempengaruhi ya. Jadi mempengaruhi larutan yang ada di dalam. Jadi air itu juga jadi panas sehingga zat cair atau air coklat itu ya akan mengembang atau dia memuai. Nah, sehingga masuklah ya zat cair itu masuk ke dalam celah kapiler namanya. Itulah pipet tadi. Selanjutnya zat cair akan berhenti pada skala tertentu. Jadi dia akan berhenti pada garis-garis tertentu. Itulah yang kita bisa sebutkan suhunya berapa. Oke, selanjutnya apa nih kira-kira refleksinya ya, refleksinya. Apa yang sudah kamu pahami? Apa yang kamu pahami? Silakan, apa yang sudah dipahami? Tamara, apa yang dipahami? Udah belajar hari ini. Itu aja sekian kita pelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu tanya nih, apa yang udah dipahami? Ayo, waktu kita 2 menit lagi. Saya catat tadi Bu, bahwasanya panas itu merupakan bentuk energi yang dapat mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian satuan derajatnya itu derajat Celcius. Kemudian satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Kemudian panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Untuk suhu sendiri, derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan suhu dapat diukur dengan termometer dengan derajat Celcius. Yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya suhu itu bisa diukur dengan derajat Celcius. Kemudian suhu dipengaruhi oleh benda panas. Itu saja Bu, sekian. Oke, luar biasa ya Tamara, lengkap sekali. Jadi benar-benar mencatat. Nah, nanti apa yang tidak dipahami silakan dikomentari di kolom chat ya. Nanti Ibu akan tanggapi satu-satu. Nah, Rini, apa perasaan kamu setelah belajar mengenai perpindahan kalori di kehidupan sehari-hari? Jadi paham Bu, bahwa tuh kalori perpindahan panas itu ada di sekitar kita gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga paham. Nanti kerjakan tugasnya. Kalau ada yang nggak paham, tinggal tanya sama Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Ditunggu pertanyaannya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu. Sama-sama.